Pemirsa, Badan Pengelola Investasi mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk segera mewujudkan perkampungan haji dan umroh untuk jemaah Indonesia di Mekah, Arab Saudi. Ya, Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Danantara Rohsan Roslani menegaskan Danantara tengah memvalidasi proses pembelian tanah di Makkah, Arab Saudi untuk perkampungan haji Indonesia yang sangat dekat dengan Haramain guna mendukung ibadah haji dan umroh. Rohsan menyebutkan pembelian tanah di Mekah akan dikombinasikan secara komersial pemerintah. Tujuannya agar nantinya kampung haji Indonesia yang dibangun bisa menjaga para peserta ibadah haji dan umroh. Secara lokasi menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi ini, titik letak tanah yang akan dibangun kampung haji akan sangat dekat dengan kota Mekah. Dan seperti diketahui, rencana pembangunan kampung haji bagi masyarakat Indonesia di dekat Mekah tersebut merupakan hasil tindak lanjut pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud. Dan bahkan pihak pemerintah Arab Saudi akan mengubah aturan untuk memperbolehkan kepemilikan tanah di Mekah oleh pihak asing guna pembangunan kampung haji tersebut. Proses dari untuk pembelian tanah di Mekah. Karena itu akan melalui proses yang sudah dimulai prosesnya oleh Royal Commission of Mekah. Beberapa plot sudah ditawarkan, baik yang sangat dekat dengan Mekah. Itu kalau benar-benar sangat dekat gitu, nempel malah, ada yang nempel. Ya, pemirsa, berikutnya Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI meminta peran swasta lebih ditingkatkan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ya, di mana hal ini sejalan dengan pemerintah Arab Saudi yang saat ini memberikan porsi besar terhadap pihak swasta dalam melayani jemaah haji. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI menyoroti dalam draft rancangan Undang-Undang Haji dan Umroh yang dibahas di DPR RI. Di mana dalam RUU Haji dan Umroh ini di pasal 8 ayat 4 disebutkan bahwa kuota haji khusus paling tinggi 8%. Hal ini dinilai merupakan kemunduran dibandingkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh pasal 64 ayat 2 bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8%. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat AMPURI Firman M. Nur meminta peran swasta lebih ditingkatkan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini tentu saja sejalan dengan Arab Saudi yang saat ini memberikan porsi besar terhadap pihak swasta dalam melayani jamaah haji. Di sisi lain, amandemen Undang-Undang Haji dan Umroh harus dapat memenuhi harapan masyarakat agar tata kelola haji ke depan jauh lebih baik. Sekarang kebetulan sedang ada dalam masa rancangan undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh ya, yang sedang bahas di DPR, yang sudah sudah disepakati untuk materi rancangannya dan dalam pembahasan, dan AMPURI melihat perlu memberikan masukan konstruktif bahwasanya penyelenggaraan ibadah haji dan umroh harus inline dan sejajar dengan kebijakan-kebijakan di Saudi Arabia. Salah satu kebijakan di Saudi Arabia tentu pertama adalah bagaimana peran swasta diberi porsi yang luar biasa tahun sekarang ini. Kementerian Haji sebagai regulator mengatur tata kelola, peraturan, ketentuan, standarisasi pelayanan, sedangkan pihak swasta masuk pada pelayanan dari aspek A sampai Z. Dalam catatan AMPURI, dari 80.000 kuota haji yang dimiliki Turki, sebanyak 60% dialokasikan ke pihak swasta. Sementara Pakistan, dari 179.000 kuota haji setiap tahunnya, sebanyak 50% dikelola oleh swasta. Di Malaysia, swasta juga diberikan porsi 20%, sedangkan Indonesia dari 210 kuota haji hanya 8% yang dipercayakan kepada pihak swasta dengan istilah haji khusus. Oleh sebab itu, AMPURI merekomendasikan agar ketentuan dalam RUU Haji dan Umroh diubah dengan rumusan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi jamaah dan penyelenggara. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDEX Channel. Dan sebelum kita akhiri, kita akan simak terlebih dahulu pergerakan dari IHSG di pukul 9:25, maksud kami 29 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sejauh ini IHSG bergerak menguat dengan melemah maksud kami di level 7.560,056
saham top gainers, diantaranya adalah ada Coin, ANTM, kemudian juga ada NCKL dan Film. 4 saham top losers ada Cuan, BRPT, Raja dan juga AMMN. Dan pergerakan sektoral pemirsa, Basic Industries melemah paling signifikan 0,81% dan Cyclical menguat signifikan 0,78%. Ya, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menetapkan tarif impor untuk lebih dari 67 negara yang dijadwalkan mulai berlaku pada 7 Agustus 2025. Dari puluhan mitra dagang Amerika Serikat tersebut, Suriah dikenai tarif tertinggi sebesar 41%, disusul dengan Myanmar dengan Laos dengan tarif sebesar 40%. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani 2 perintah eksekutif yang menetapkan tarif baru terhadap barang-barang impor yang berasal lebih dari 67 negara. Besaran tarif tersebut berkisar antara 15% hingga 41%. Targetnya adalah negara-negara yang dianggap tidak memberikan konsesi yang cukup dalam hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Tarif baru ini dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 7 Agustus 2025. Dalam perintah eksekutif tersebut, tarif dasar 10% tetap dikenakan terhadap negara-negara yang memiliki surplus perdagangan dengan Amerika Serikat. Sementara itu, tarif 15% dikenakan terhadap negara-negara mitra dagang utama seperti Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Namun bagi negara-negara yang dianggap kecil atau tidak kooperatif, tarif yang dikenakan jauh lebih tinggi. Suriah dikenakan tarif 41% tertinggi dari semua negara, sementara Myanmar dan Laos masing-masing dikenakan tarif 40%. Dan Swiss pun terkena tarif tinggi sebesar 39%. Trump menegaskan bahwa tarif baru ini bertujuan untuk memperbaiki ketidakseimbangan dalam hubungan dagang dan membentuk sistem yang lebih resiprokal. Negara-negara yang menunjukkan komitmen terhadap kepentingan ekonomi dan keamanan Amerika Serikat akan diperlakukan lebih baik, sebaliknya negara-negara yang dianggap lalai atau menolak berkompromi akan menghadapi tarif tinggi. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, salah satu dari 7 gubernur Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve, Adriana Kugler, mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri Kugler akan berlaku efektif pada 8 Agustus 2025 atau sebelum masa jabatannya berakhir pada Januari 2026 mendatang. Adapun Kugler tidak mengungkapkan alasan pengunduran dirinya dari Dewan Gubernur The Fed, dan pengunduran diri Kugler terjadi di tengah tekanan yang semakin meningkat dari Presiden Donald Trump yang gigih meminta The Fed untuk segera memangkas suku bunga. Mundurnya Kugler dari Dewan Gubernur The Fed menjadi peluang bagi Trump untuk menunjuk sosok baru yang sejalan dengan keinginannya tanpa harus menunggu hingga 2026. Situasi ini juga disebut bisa mempercepat proses pemilihan Chairman The Fed berikutnya, menggantikan Jerome Powell yang masa jabatannya akan berakhir pada Mei 2026.